Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Tebo. Bersama saya Emi Setiasih dari SMA Negeri 9 Tebo. Saya Listia Oktarina dari SMA Negeri 11 Tebo. Saya Irma Suryani dari SMA Negeri 10 Tebo. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Listia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Gimana kabarnya Bu Listia? Alhamdulillah baik, Bu Irma. Bu Irma bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ya, alhamdulillah sekarang kita bisa bertatap muka ataupun melalui daring ya, Bu Listia. Ya, Bu, Bu. kita akan melakukan pra-coaching. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, baiklah Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present ya, Bu, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik dari observasi nanti? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, Bu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu tuangkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Iya, baik. Demikian dulu ya Bu, pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachee Ibu. Terima kasih Bu Irma atas kesempatannya. Iya, sama-sama Bu Listia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emi. Waalaikumsalam Ibu Listia. Bagaimana kabar Bu Emi? Alhamdulillah Bu, baik, sehat. Ibu Listia gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat sekali. Nah, Bu Emi sepertinya ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya Bu, betul sekali. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Listia. Oke, tapi sepertinya kita nggak banyak waktu ya Bu, mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Silahkan Bu Emi sampaikan apa yang menjadi permasalahan. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Begini Bu, ini loh terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan begitu Bu. Penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah saya tidak mau, kayaknya nggak mau terjadi perubahan begitu Bu. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif. Seperti itu Bu.
Oke. Kalau boleh saya garis bawahi, ini berarti permasalahan dari Bu Emi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif gitu ya, Bu? Iya, betul Bu, kurang bervariatif, baik itu medianya atau mode pembelajarannya. Masih ya model lama saja gitu Bu. Baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Emi dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan Bu di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Oke, jadi yang Bu Emi harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya? Nah, Ya. kira-kira perubahan apa yang Bu Emi ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, Bu. Misalnya dalam hal penyampaian, metodenya, model, atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Kan bisa menggunakan aplikasi pembelajaran kayak seperti Quizizz, kan yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu juga lebih baik Bu daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu Bu. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model, atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya, dan itu berada di level 10. Ya. Kira-kira di sekolah Bu Emi sekarang ini berada di level berapa nih? Sepertinya masih di level 5 Bu. Ini karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior Bu. Sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Oke, di level 5 ya kondisi sekarang ini. Ya. Kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Emi? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan senior Bu. Jadi mungkin dari level 5 ya ke level 7 lah masih mungkin dilakukan perubahan Bu. Baik. Nah, dari level 5 ke level 7 ya Bu, kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Emi lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang bisa saya mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi bergantian seperti itu, Bu. Oke, nah untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Emi terapkan? Bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaian? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan, workshop atau IHT gitu ya Bu ya, yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media-media yang bervariatif begitu Bu. Berarti Bu Emi ini pengen merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, Ya. dari ketiganya ini, kira-kira Bu Emi ini untuk saat ini lebih nyaman atau bisa lebih cepat terrealisasikan itu yang mana? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga yang harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring nih Bu. Oke, berarti yang mentoring ya Bu.
kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Emi ini memerlukan support atau memerlukan bantuan? Siapa atau gimana, Bu? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah, atau memang ahli dalam bidang IT, atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide gitu ya Bu, nanti saya minta bantuan sama Ibu Yerli Sadia deh Bu, dia kan pembatik gitu Bu. Oke, berarti Bu Emi pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya dengan rekan kerjanya. Nah, kira-kira kapan nih Bu mau direalisasikan mentoringnya? Insya Allah secepatnya Ibu, minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukannya. Kita akan coba dulu berkoordinasi, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Bu Emi bagus sekali loh Bu. Kira-kira ya Bu ya, dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Emi dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, bagaimana caranya untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian juga dibantu oleh rekan-rekan guru di sekolah yang memang mempunyai keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Bu Emi. Bu Emi sudah punya gambaran nih untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Nah, oke. Saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Bu Emi setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Warna mungkin percakapan kita hari ini ya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu Emi. Semoga rencana-rencana Bu Emi untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Ibu. Nah, sama-sama Bu Emi. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, bisa langsung menghubungi saya saja Bu Emi. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya. Begitu Bu Emi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Listia. Waalaikumsalam Bu Irma. Ya, Bu Listia tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Emi. Nah, sebelum penutupan nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasinya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin didapat? Nah, ya Bu Irma, di coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Oke, ya oke Bu Listia. Menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching tadi Bu Emi dan Bu Listia sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta dan juga Bu Listia sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Emi sehingga Bu Emi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Itu bagus sekali saya lihat, kemudian coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir, sebelum kita tutup ya Bu, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Bu Irma, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Seperti itu Bu Irma.
Iya, iya. Nah, itu ya Bu, bagus sekali. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Irma. Waalaikumsalam Bu Emi. Bagaimana nih kabarnya Bu Irma? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabar Bu Emi? Alhamdulillah Ibu sehat. Oh iya, Ibu Irma nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini ya Bu? Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, boleh. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah yang sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada yang sedikit akan saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Ya, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, jika jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya, terdiri dari kehadiran penuh, present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi Bu? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu, yaitu mendengarkan dengan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya, yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa? Indikator ketercapaian yaitu, saya ingin mendapatkan dari coaching saya, yang saya lakukan hari ini, saya ingin coachee itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coachee tersebut. Kemudian coachee tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikannya. Oke, baik ya Ibu. Indikator ketercapaiannya pada saat coachee sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas Iya, Bu. jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya, Bu. Silakan Ibu Irma mulai untuk proses coachingnya. Baik, Bu. Assalamualaikum Bu Listia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Irma. Irma gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Listia. Saya dengar Bu Listia mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa Bu Listia? Iya Bu Irma, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah.
Ya, baik Bu, kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu Listia. Silahkan Bu Listia menceritakan apa yang ingin Ibu sampaikan, Ibu ceritakan. Baik, Bu. Begini Bu Irma, di sekolah saya tuh saya melihat siswanya tuh kayak merasa bosan gitu loh Bu untuk belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah, padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, kayak misalnya pakai infokus seperti itu. Terus di situ kan Iya. juga ada lapangan yang luas, atau di depan Mm-mm. sekolah itu bisa dijadikan media pembelajaran. Tetapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah. Jadi mereka tetap Mm-mm. saja menggunakan pembelajaran yang gitu-gitu aja, sehingga banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah, Bu Irma. Seperti itu. Nah, baik Bu, berarti di sekolah Bu Listia ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu? Betul, Bu Irma. Pembelajarannya tuh dengan cara berceramah gitu-gitu aja setelah saya lihat. Hmm. Saya tanya sama siswanya, gimana pembelajarannya? Ya gitu, Bu. Males kayak gini. Mm-mm. Jadi mereka tuh nggak antusias untuk belajar di sekolah, Bu. Oh, baik Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya tuh pengennya ada perubahan gitu loh, Bu. Setidaknya perubahan itu sedikit terlihat, ya ada perubahannya di sekolah gitu. Dari cara pembelajarannya lebih diubah sedikit, mungkin bisa dengan menggunakan metode, model, atau pemanfaatan Mm-mm. media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan sarana-sarana yang sudah disediakan oleh sekolah, Bu Irma. Oh, jadi Bu Listia ini ingin ada perubahan di rekan Ibu Listia ya, untuk merubah cara mengajarnya ya Bu ya. Betul, Bu. Biar ada perubahan gitu, Bu Irma. Mm-mm. Nah, mengenai perubahan nih Bu Listia, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan guru Bu Listia? Hmm, Perubahan yang menuju lebih baik ya Bu, seperti penggunaan metode, model yang bervariasi, terus pemanfaatan media, sarana yang ada di sekolah dengan cara memaksimalkan. Karena di situ kan sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan secara Mm-mm. maksimal gitu Bu. Iya, iya, iya. Nah, berarti pembelajaran yang bervariatif ya, Bu. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya, Bu. Nah, kira-kira di sekolah Ibu levelnya itu sudah sampai mana, Bu? Hmm, Mungkin itu levelnya 5 ya, Bu. Karena masih banyak yang, walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah dan sudah melakukan pengembangan diri, baik menggunakan pemanfaatan teknologi atau apa namanya PowerPoint dan lainnya itu, tapi sebagian besar juga Hmm. masih belajarnya begitu-begitu aja, Bu, masih menggunakan ceramah, terus tidak memaksimalkan sarana dan prasarana, menggunakan media dan metodenya gitu-gitu aja, Bu. Iya, iya, iya. Nah, baik, Bu. Kira-kira nih, di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan guru Bu Listia? Hmm, Sepertinya nggak yang terlalu banyak ya, Bu, karena kita sedang berusaha nih, berusaha untuk adanya perubahan. Walaupun tidak
signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit gitu. Pengennya sih di level 7 dulu ya Bu ya. Karena di sini apa ya, banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias, tapi bingung cara memulainya seperti apa. Iya, iya. Kalau begitu, Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu sudah akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan ya permasalahan dari itu semuanya kepada rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kalau ada guru yang pengennya perubahan, mungkin saya akan melakukan pendampingan terus gitu, seperti melakukan mentoring seperti itu, Bu. Iya, iya, ya. Ya, melakukan mentoring ya, Bu. Selain mentoring, Bu, apakah ada strategi lain yang dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan Ibu di sekolah tersebut? Kalau ini Bu, sepertinya biar mencakup skala besar gitu Bu, mungkin bisa dengan cara pelatihan atau workshop gitu Bu, biar maksudnya semua guru jadi ikut seperti itu. Iya, baik. Kira-kira Bu, tadi ada mentoring ya, dan juga ada workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini, yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strategi yang akan dilakukan itu gimana, Bu? Hmm, Kayaknya lebih ke mentoring dulu ya Bu, karena kalau mentor ini kan sasarannya yang pingin yang mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti itu sasarannya karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi sebenarnya belum ada kemauan secara mandiri gitu. Nah, saya pengennya melakukan mentoring ini yang benar-benar mau guru itu guru yang mau melakukan adanya perubahan, Bu Irma. Iya, iya, iya. Nah, baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Listia untuk melanjutkan atau memaksimalkan mentoring tersebut? Oh iya, saya punya teman yang ya lumayan jago untuk IT-nya gitu, mungkin nanti bisa membantu saya. Kita menyamakan konsep dulu dengan rekan saya seperti dengan Bu Eka Lismaya gitu. Di situ akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak yang tercakup gitu Bu. Iya. Nah, baik Bu Listia, berarti nantinya ada Bu Eka ya, Bu Eka Lismaya yang akan membantu Ibu mengadakan kolaborasi dengan guru-guru lain ya, Bu? Iya. Nah, betul Bu, karena saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya ya Bu. Mhm. Nah, sekarang kita udah hampir di penghujung nih, Bu, penghujung diskusi kita. Dari percakapan ini, apa yang Ibu dapatkan? Saya jadi punya gambaran ya Bu, gambaran bagaimana cara saya Mhm. memberikan perubahan di sekolah, khususnya pada memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa. Mungkin ya yang nanti saya ambil itu ya itu dengan cara mentoring gitu Bu. Yang saat ini bisa dilakukan ya dengan cara mentoring Bu. Wah, bagus sekali tuh, Bu.
Nah, saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Listia ketika sudah melakukan mentoring tersebut. Nah, mungkin kita cukupkan dulu ya Bu sampai di sini percakapan kita. Lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ya, Bu Irma. Terima kasih banyak ya, Bu, atas kesempatan dan waktunya setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Iya, sama-sama Bu. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Irma, sudah lega ya, sudah melalui proses coaching. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya, Bu? Sudah berjalan dengan lancar kan? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Ya Bu, tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, gitu Bu. Oke, baik ya Ibu. Sudah berhasil ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan. Ibu Irma tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Ibu sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan Ibu Irma juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya jadi tadi juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap Koci. Arahnya di Ya situ Bu. Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif. Dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Ibu ya. Sesuai dengan Iya kata Bu. Koci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa Ibu. Apa yang sudah Ibu pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi nih ya Bu ya, boleh Boleh Bu. untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dalam proses coaching kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi Bu, untuk melakukan coaching ini, supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik, Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima Ya kasih Bu. sudah melakukan sesi tanya jawab pasca observasi kita ya Bu ya. Iya Bu. Menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Emi. Waalaikumsalam Ibu Listia. Bagaimana kabar Bu Emi? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, Bu Emi di sini kan mau melakukan coaching ya, betul ya? Iya betul Ibu. Nah, di sini saya menjadi observer ya Bu ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti
Jadi apakah nanti di saat Ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum? Dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Koci. Dan bagaimana nih nanti Koci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu nanti. Jangan lupa ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Baik Ibu. Nah, dalam proses coaching ini kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, terima kasih. Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik Ibu, dari ketiganya ya Bu ya, mungkin saya akan mengembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif Ibu, karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau presence, dan dengan mendengarkan aktif itu pula nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Koci. Baik Bu. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini untuk indikator ketercapaiannya? Baik Bu, indikator ketercapaiannya yang ingin saya lihat ada apakah Koci sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga Koci memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya. Baik, mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya untuk sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melakukan coaching Ibu selalu mengingat ya Bu dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching ya Bu, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ibu Irma. Waalaikumsalam Bu Emi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Emi? Sehat, saya juga sehat Ibu. Ngomong-ngomong katanya mau ada yang dibicarakan ya? Betul Bu. Kira-kira mau bicarakan tentang apa? Ini kok tentang apa nih? Ini Bu Emi dulu dah nih? Iya, ini saya nih. Kok nyambung jadi satu nih, kayak mana nih? Iya, Bu Emi ulang tadi ya. Ulang ya Bu. Assalamualaikum Ibu Irma. Waalaikumsalam Bu Emi. Apa kabarnya Ibu Irma? Alhamdulillah sehat. Bu Emi apa kabar? Sehat Ibu. Katanya mau ada yang dibicarakan ya? Betul Bu. Kira-kira mau bicara tentang apa nih? Kita ada waktu sekitar 15-20 menit ya Bu ya? Iya Bu. Ini Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan saya ceritakan pada Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu. Setelah saya amati di sekolah saya, cara pembelajarannya itu masih monoton Bu. Pembelajarannya masih dengan metode yang lama, seperti metode konvensional, yaitu dengan ceramah gitulah terus Bu. Jadi terkadang membuat siswa dan siswi juga merasa bosan. Kemudian dalam pembelajarannya, saya tuh ingin pembelajaran itu yang bervariatif gitu. Jadi tidak memungkiri pada zaman sekarang kan sudah banyak perkembangan teknologi yang bisa kita pakai untuk pembelajaran
Jadi sebagai guru kita seharusnya bisa menyesuaikan diri juga untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman sekarang. Oke, baik Ibu Irma. Jadi Ibu ingin penyampaian materi dalam pembelajaran itu lebih bervariatif ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 sampai 20 menit ini, apa sih harapan dari Ibu Irma? Yang saya harapkan Bu, saya setelah saya mengetahui cara guru mengajar kemarin yang belum bervariatif, nanti saya berharap dari perbincangan ini saya bisa mengetahui cara saya Mhm. membantu rekan-rekan guru nih, supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya gitu, Bu. Oke, baik. Jadi ada perubahan dalam penyampaian ya Bu ya. Kira-kira Iya, Bu. perubahan cara penyampaian materinya seperti apa sih yang ingin Ibu inginkan, yang Ibu inginkan? Gini Bu, jadi perubahan yang saya inginkan itu ya, saya ingin perubahan dalam metode atau model media pembelajarannya yang lebih bervariatif Bu. Misalkan, dengan metode-metode yang sekarang nih Bu, yang lagi maraknya yaitu aplikasi-aplikasi pembelajaran, seperti dengan Hmm, Quizizz atau tidak jauh-jauh lah dengan sebelumnya guru menyediakan PowerPoint juga, itu sudah cukup bagus, seperti itulah Bu, kira-kira. baik Ibu. Jadi intinya ingin penyampaian materinya lebih bervariatif seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau Iya. misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada di level dari 1 sampai 10, kira-kira nih kondisi situasi saat ini di sekolah Ibu ini berada di level berapa? Kira-kira, saya bisa taruh di level 5 Bu, karena, ya saat ini di sekolah juga masih banyak guru-guru yang masih memakai metode ceramah tersebut, gitu. Baik Belum di Ibu. ya Bu. Baik. Jadi masalahnya di level 5 ya Bu ya untuk saat ini ya. Kira-kira pada saat Ibu Irma ingin mengadakan perubahan nanti, ingin berada di level berapa nantinya? Mmm, Level 7 saja sudah cukup baik, Bu. Ya, mengingat tadi, Bu, banyak guru-guru yang sudah senior di sekolah mungkin agak, gaptek menggunakan teknologi sekarang. Jadi mereka, cukuplah di level 7 mereka berusaha untuk menggunakan teknologi yang sederhana gitu kan. Oke. Baik, Ibu Mhm. Irma menginginkan di level 7 ya. Nah, Iya, untuk Bu. mencapai level 7 tersebut nih, kira-kira Ibu ada ide atau rencana atau mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru di sekolahnya, Ibu Irma? Ya sebenarnya itulah yang masih saya pikirkan ya Bu, mungkin Mhm. saya ada sih terpikir saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja gitu kepada rekan-rekan guru secara bergiliran, seperti itu Bu. Oke, baik ya Ibu Irma berencana akan mengadakan mentoring ya atau Mhm, pendampingan secara individu seperti itu. Ada strategi mhm. lain nggak Bu selain menggunakan mentoring? Strategi lain apa ya Bu, Mhm. mungkin saya akan mengkul apa ya, konsultasikan dulu terlebih dahulu dengan kepala sekolah untuk Mhm. membuat workshop, Bu, atau pelatihan gitu tentang media pembelajaran, gitu. Baik, jadi pilihannya ada 2 ya Bu ya tadi melakukan Mhm, mentoring dan berkonsultasi kepada kepala sekolah untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana, Ibu? Sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya, Bu. Mengingat Mhm. tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior, yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop itu. Dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat juga, kemudian membutuhkan
waktu yang lebih lama. Ya, baik. Jadi intinya Ibu Irma lebih memilih metode mentoring dibandingkan dengan workshop. Kira-kira nih mentoring ini kapan Ibu bisa laksanakan? Mungkin secepatnya ya Bu, mungkin minggu depan saya akan mulai mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergilir. Baik, minggu depan Ibu Irma rencananya akan melakukan kegiatan mentoring dan apakah ada yang membantu Ibu Irma dalam pelaksanaannya? Mungkin saya akan meminta bantuan, guru yang, sudah ahli Bu dalam kegiatan mentoring tersebut, seperti Ibu Varianti ataupun Ibu Mary yang sudah ahli dalam media pembelajaran. Oke, baik. Jadi Ibu Irma akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan-rekan di sekolahnya Ibu Irma. Mhm. Iya Bu, saya akan melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang, sudah lebih ahli dalam media pembelajaran. Oke. Baik, Ibu Irma, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini. Yang tidak sabar lagi mendengar cita-cita Ibu Irma ke depannya nih. Apakah Ibu Irma berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini. Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Irma ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Ibu Irma dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Ya tentunya dalam perbincangan ini saya, sudah mendapatkan gambaran ya Bu, tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan itu mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif gitu dengan metode mentoring tadi. Baik, Ibu Irma, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya dan bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti minggu depan deh kita ngobrol lagi ya Bu tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Ibu Irma. Terima kasih saya sampaikan sampai di sini dulu ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Bu. Alhamdulillah ya Bu Emi, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar tadi. Iya, Bu. Saat sebelum melakukan coaching tadi saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu. Nah, dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Emi tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Emi terkait indikator tersebut, Bu Emi? Baik Bu, alhamdulillah Bu, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Baik Bu Emi, menurut saya sebagai observer tadi ya, itu sudah bagus sekali ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Emi ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian di lain itu coaching ini buahnya juga sudah menerapkan prinsip coaching. Jadi selamat ya Bu Emi ya. Nah, sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan satu lagi Bu ya. Dari yang sudah Ibu lakukan ini tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih dalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, luar biasa sekali Bu Emi ini ya. Padahal Bu Emi tadi sudah menerapkan Tirta itu sudah
luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Emi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi, responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti itu. Ini luar biasa sekali Bu Emi. Bu Emi pengen lebih menggali lagi ya. Semoga nanti next ya, ke depannya Bu Emi lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu, dengan berbagai pengalaman lagi oleh Bu Emi ya. Saya cukupkan sekian dulu ya Bu Emi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia.